Selamat berbuka puasa, Mams. Yeay, semoga puasanya lancar ya. Kita tadi udah nyolong-nyolong dikit buka puasa ya, Wit ya, karena udah seger banget ya. Iya, lumayan meskipun tetap sumuk ya. Tapi kali ini spesial juga nih karena edisi puasa, Wit. Betul. Kita ingin bernostalgia sama Mams semuanya di Mams Talk, ngebahas soal puasa pertama bareng sama suami. Pastinya ini adalah masa-masa yang paling ngeselin atau paling membahagiakan di antara kita berdua. Bener ya? Karena banyak pasti pengalaman-pengalaman yang berbeda. Bener. Gitu. Kalau biasanya puasa sebelumnya sendiri atau masih single atau tinggal sama orang tua, tiba-tiba ada orang nih di rumah gitu. Bener, kan harusnya kayak rasanya tuh kayak jet lag gitu loh, kayak ngerasain aduh kita harus nyiapin makanan buat suami, walaupun memang setiap harinya pun kita juga harus menyiapkan kan, paling nggak minimal kita go food. Buat kita sendiri buat kita ya? sendiri. Bener. Kita nggak mikirin suami udah makan apa, bodo amat deh. Tapi karena ini konteksnya adalah sahur dan berbuka puasa yang dimana kita tuh harus berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak juga udah standby, anak-anak berasa banyak gitu. Padahal satu tapi ribet ya. Aduh, kayaknya nggak habis gitu satu. Jadi memang waktu awal aku ngerasain buka puasa ataupun juga ketika awal-awal di bulan Ramadan bareng sama suami kayak gitu sahur, pasti jet lag lah karena awal-awal dulu pasti aku disiapin sama ibuku kan. Oh, kamu tinggal sama ibu ya? Tinggal sama ibu. Kalau suamiku sendiri ngekos dulu, jadi dia kayak udah biasa gitu loh nyari makan sendiri. Tapi begitu memang setelah kita menikah, sebenarnya kita tuh tidak ada aturan kamu harus nyiapin makan loh buat aku di rumah, harus apa segala macam. Memang suamiku tuh cenderung santai sih untuk masalah makan. Tapi memang ketika sahur kan nggak mungkin dong kita mau keluar makan, cari di mana segala macam, pasti kan udah males banget. Padahal kita kalau mau prepare buat sahur itu tuh harus bangun jam 2 ya nggak sih, jam 2 setengah 3 Iya, masak gitu. dulu. Entah cuma ngangetin atau apa, kayak persiapannya tuh panjang gitu ya. Pokoknya hari pertama sarden, 2 sarden, 3 sarden, sampai hari terakhir sarden terus. Kalau aku persiapannya panjang karena apa? Karena mau ikutan sawit yowit. Oh iya, Iya kan? Di Twitter. Iya. Masih betul masih gitu. Jadi seru kita banget. sahurnya duluan karena abis itu mau Twitteran ya kan. Tapi seru ya, Wit ya. Ternyata segitu serunya. Kalau aku dulu puasa pertama bersama suami adalah karena kita sebelumnya kan dari pacaran tuh udah sering sahur bareng karena aku anak rantau, si suamiku kan cowok dan tinggal sama orang tuanya, biasalah ya keluar sahur gitu. Nah, yang biasa kita lakukan sebelum menikah adalah biasanya kita nongkrong, main kartu sama temen-temen gitu. Seru tau, Dis, sampai gitu. kayak buang waktu sampai sahur gitu kan. Abis itu sahur bareng-bareng terus baru pulang tidur, bangun-bangun udah sore gitu-gitu kan, zaman masih ini ya pengangguran ya. Terus habis itu setelah menikah masih sempet kayak gitu sih, Wit, sebelum ada Rumi ya. Tapi ada masa-masanya juga kan, kita kan baru menikah, aku tuh sering masak. Yang namanya baru nikah belum sibuk-sibuk banget, belum ada urusan anak gitu kan. Masih bisa belanja, masih bisa segala macam. Jadi ya kadang-kadang masak, sahur juga bareng sama suami di rumah gitu juga sering. Jet lag sih enggak ya, karena kita sebelumnya juga udah terbiasa sahur dan buka bersama gitu. Tapi bedanya adalah ya statusnya sekarang aku yang bangunin dia gitu. Iya benar. Dia yang ya kan? begitu dia kamu di rumah gitu. di sebelah kamu terus itu kan selalu menjadi momok buat kita kan. Iya benar. Kalau suamiku tuh nggak bisa kayak gitu. Dia kan suamimu seru nih, bisa diajak main kartu sampai pagi segala macam. Aku tuh dari dulu soalnya kalau punya pacar pasti tipenya yang memang kita berdua tuh insomnia gitu loh, yang susah tidur, melek malam kayak gitu kan. Terus tapi suamiku itu tuh orang yang paling nggak bisa melek malam. Itu kesel banget. Jadi dia tidur Dia selalu teratur tidur gitu ya. jam 8, kalau nggak jam 9. Itu adalah masa-masa dimana aku tuh lagi seger-segernya kan. Aku tuh lagi nggak bisa tidur apa segala macam. Apalagi ini kan aku lagi hamil. Terus sering banget aku tuh kan kayak malam-malam tuh lapar jam 12, jam 1 gitu kan. Biasanya kalau mamanya dulu waktu masih belum nikah gitu kan, pasti aku cari temen, ayo makan yuk. Pasti kan ada aja teman gitu kan. Kalau sekarang nikah kan harus sama suami nih. Iya benar. Aku bangunin dia nggak pernah mau. Susah banguninnya. Begitu pula ketika aku bangunin sahur, ya ampun Dis, dia tuh bener. Ternyata tidak hanya suamiku ya, aku baru mau ngomong loh. Kendala utama saat sahur bersama suami adalah mungkin kalau yang sebelum menikah dia yang bangunin ibunya yang rekoso. Iya, bener. Ini jadi kita nih, tugasnya kita Iya. gitu kan, banguninnya tuh yang dari mulai cara yang halus, bapak ayah sahur, bapak ayah sahur. Di telinganya, ayah bangun ayah. Awalnya. Ya kan lama-lama tendang. ya mana gitu. Sudah gitu dan masih tidak mempan juga air ya. Soalnya kesel banget, kayaknya cowok tuh kalau suruh bangun tuh emang susah banget sih, Dis. Maksudnya kayak kalau kayak aku tuh kayak
nggak di alarm pun aku tuh pasti bangun di Bangun, iya, jam-jam bener. gampang bangun gitu Iya, loh. sama-sama. Sedangkan kalau cowok tuh kayak yang susah banget dan kayak nggak bisa jadi 911 yang ketika kita apa, oh iya sayang aku siap, nggak Iya. gitu. Dia tuh mesti yang mesti gitu terus. Udah gitu kalau sahurnya telat kita yang disalahin gak sih? Bener kesel. Sebel ya. Dan memang suamiku tuh tipe yang sering kalau sahur itu mepet-mepet mau Iya, imsak karena gitu emang loh. sunahnya gitu kan. Jadi kalau aku padahal seringnya kalau umumnya aku masak jam 2 atau setengah 3 aku pengennya ayo buruan Cepet. makan, buruan kelar aku Beres-beres. beres-beres segala macam udah kelar gitu loh, bukan yang Habis itu ntar sholat lagi subuh, bisa ngaji segala macem ya. Gitu. Betul. Kita mikirnya tuh suka beda emang. Kalau suamiku juga gitu, sangat mementingkan sunnah yang makan tuh harus nanti baiknya nanti pas sudah akhir-akhir, Pas terus apa segala terakhir, macam iya. gitu-gitu. Iya, cuma kan kita kan mikir praktis juga ya karena abis itu kan aku isa-isa ngurusin aku, anak. apalagi aku siaran pagi kan, Wit. Iya, Jadi jam benar. 6 udah harus siaran gitu. Jadi ngurusin segala macam itu ribet juga gitu. Iya. Seru ya. Apalagi ya? Tapi ada loh, Wit. Apa? Pengalaman keluarga temanku yang kebalik. Jadi istrinya yang nggak bisa bangun sahur. Seru banget ini. Ribet banget. Wih, Si nih suami aku yang sih merasakan seperti dicuil. kita. Aku dicuil bojoku. Hilang separuh dagingku hilang loh. Bagian dicuil. Sedot lemak ya. Literally pakai sedotannya. Tapi itu bisa juga Iya. terjadi ternyata, Wit, si ceweknya yang emang susah bangun gitu karena Iya. ada beberapa nggak tahu apa ya penyakit apa ya, Wit, nggak tahu juga ya, tapi kayak ada loh beberapa orang yang emang bener-bener susah bangun. Iya, dan iya, itu benar. nggak bisa disalahin juga gitu, kayak harus Karena habit mungkin. iya, Jadi rutinitasnya selama setahun kurang sebulan itu kan nggak gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada 1 bulan yang harus begitu, mungkin sulit ya Iya, buat benar. beberapa orang buat mengganti kebiasaannya gitu. apalagi mungkin kalau si cewek kerja shift malam kayak gitu kan, baru pulang jam 12 segala macem. Itu mungkin memang kita sendiri juga pasti susah dong kalau harus bangun buat sahur segala macem kan. Untung aja suaminya mau ngerti loh. Coba kalau tidak. Coba kalau tidak ya, pasti pekatan ya. Tahu-tahu Bye-bye. ada talak gitu ya, gara-gara puasa doang ya, nggak mungkin juga sih. Cuma, Wit, kalau artis-artis di infotainment kan kalau bulan puasa nih biasanya ada yang ke rumah artis ngikutin segala macam. Hari ini adalah puasa pertamaku yang baru saja menikah Iya. bersama suami. Aku tidak biasa. Biasa. Nyanyi. Biasa. Iya. Tidak ada maksudnya tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya. Iya, nggak ada dari yang banget sih. biasanya sendiri jadi ada suami atau aku. Sebenarnya mungkin salahnya di aku apa ya, Wit ya? Sebenarnya gini loh, ada beberapa orang yang ngomong gitu kan. Sebenarnya yang bisa menumbuhkan rasa cinta dalam keluarga itu adalah si cewek. Karena kita kan yang orangnya lebih peka. Kita yang megang kontrol sticknya ya. Iya gitu. Padahal kita sendiri kemudian gitu orangnya kan. Jadi maksudnya kita udah punya anak, apalagi mungkin kalau kita belum punya anak kita masih bisa fokus ke suami kita. Sedangkan sekarang kita udah punya anak, fokus kita pasti ke anak dong. Betul. Kayak kita tuh kayak udah nggak ada waktu buat sayang kayak gitu. Padahal sebenarnya memang itu Sayang, penting banget loh. Ayo sahur. Itu sebenarnya cuma ada di iklan teh celup ya. Harus sirup. Cuma nggak tahu, mungkin akunya aja yang salah gitu. Aku yang tidak merasa harus bagaimana ketika Iya. sahur sama suami, karena mungkin emang sebelumnya kita udah kebiasa barengan gitu. Iya. Mungkin lain cerita kalau aku memang sebelumnya adalah anak rumahan yang biasa di rumah sama orang tua, nggak pernah keluar sahur, paling banter sahur on the road gitu kan. Yang Itu seru selalu loh. di Iya. rumah, terus tiba-tiba omah-omahan dewe, ada suami yang harus dipersiapkan segala sesuatunya, jenis-jenis suami Iya. yang tahu kan, Iya, yang ngerti. harus dihormati, Oh iya, harus benar-benar. cemepak kabeh. Ada temanku yang kayak gitu. Jadi Cemepak apa ya? Harus mempersiapkan. harus sudah siap tersedia semuanya, benar. gitu ya, semuanya di meja sampai minumnya apa segala macam. Ada juga mungkin suami-suami yang seperti itu. Itu temanku tapi ada yang kayak gitu. Jadi si suami ini memang udah bukan mendominasi ya. orang Jawa yang pengennya Jawa yang banget biasanya gitu. diladenin, apa-apa tuh harus teh itu tuh harus ada takarannya, terus makan tuh harus ada buahnya yang seperti apa sesuai kesukaan suaminya. Jadi si istri ini selalu mempersiapkan nih. Jadi setiap kali mau buka puasa atau mau sahur, dia tuh kayak udah nge-planning gitu loh temanku, kayak udah oh nanti aku buka menuku ini. Padahal kalau aku sih cuek-cuek aja. Iya kan? Menu tuh baru kepikiran hamin setengah jam. Iya gak sih? Iya benar. Yang ada aja di kulkas yang bisa Ada dimasak jadi aja apa ya? gitu loh. Nggak mau yang terlalu ribet Iya, dengan benar-benar. segala macam hal yang tengceleken nih. Mungkin gitu kan. orang-orang dengan suami yang karakternya seperti itu Iya. akan jet lag ya, baru bisa dibilang mungkin kaget sama habit yang tadinya gue biasa disediain, biasa sendiri nyiapin sendiri, terus Iya. tiba-tiba ada suami yang harus digituin gitu Bener. kan. Jadi mungkin agak sedikit jet lag, tapi untuk aku sih nggak segitunya gitu, Iya. nggak kayak artis-artis yang
apa namanya yang perasaan tuh artis-artis kalau sahur, kalau buka puasa menu tuh kayak rumah makan Padang. Jadi dia kayak disiapin semuanya satu Semua meja tuh ada gede. ya. Mejanya kan gede banget nih. Menunya tuh ada semuanya kayaknya. Kayaknya satu pokwe dituku ya. Kayaknya Sakpowe. gitu ya. Kayaknya semuanya cemepak gitu, Bener. semuanya ada. Cuma kan menurut aku ya yang masak juga bukan dia kayaknya Iya, ya. pembantunya mungkin bukan Iya. bukan dia sendiri. Cuma ya memang yang tidak bisa dipungkiri dari momen puasa pertama bareng suami itu adalah apa ya, momennya gitu kan. Bener. Yang kita berdua nih sekarang, kita ini nih yang kita jadi tahu si suami ini kalau di rumah makan sama kita tuh gimana, Iya. sukanya apa yang dia lakukan setelah sahur. Terus gimana sampai ada hal juga yang aku agak sedikit apa ya, malu-malu enggak gitu. Kenapa sih? Karena pernah satu kejadian mau sahur terus kita suami istri biasa kan bulan puasa kan cari waktunya susah nih Wit. Iya. Terus Bener. habis itu kita nggak siap menu makan sahur, akhirnya beli keluar dengan rambut basah berdua. Suamiku kan gondrong ya, Iya. jadi kelihatan nih rambutnya basah, rambutku juga basah. Ih, pengantin baru ya gitu. Kesel. Kan malu, aduh. Bener. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi, oh iya ya, momen yang itu tuh tidak menjadi tabu gitu. Iya, iyalah. Ketika ada perempuan dan laki-laki rambutnya basah berdua. Ya penting kan udah sah. Di jam sahur itu tuh jadi ya, iya dong gitu, jadi gitu. Sudah pernah juga temen ke rumah balikin mobil. Balikin mobil, oh iya. Oh itu bukan temen deh, kakak iparku malah. Terus apa namanya? Loh, Said mana? Aku yang bukain pintu dengan rambut basah, suamiku di kamar mandi. Cuas kedengeran. Terus, loh, Said mana? Ada, itu lagi mandi. Wah, kalau kayak gini aku baru merasa dilangkai katanya. Karena kan kita nikahnya duluan. Wah, kurang ajar gitu. Jadi yang seperti itu juga ya, yang jadi momen-momen seru sih buat aku. Karena Kalau memang yang susah, makannya memang sih waktunya juga pasti rata-rata juga di jam-jam segitu kan. Iya dong, kapan lagi? Masa Siang-siang iya kita mau nggak jam boleh. 12 siang? Kan nggak boleh dosa ya, udah bukan nggak boleh lagi dosa. Iya. Udah gitu paling bisanya ya itu sih sebelum sahur. Mau malam nanti keramasnya kapan gitu kan ya, pasti kan pas udah mau kelar sahur baru Iya. keramas ya. Jadi ya itu sih kalau aku momen yang apa ya, yang berkesan. Iya. Kalau aku sih mungkin juga kayak beribadah bareng sama Oke, suami iya. gitu kan, asik. Beribadahnya cuma pas bulan puasa. Kalau nggak puasa nggak beribadah bareng. Terawih ya, Iya, terawih tuh gitu diimamin kan. tuh seru banget. Iya, jadi waktu awal-awal jadi istri itu kan, kita pas jamaah bareng tuh rasanya kayak nyes gitu di hati. Ya, Kayak nggak udah sih? jadi cita-cita nggak sih? Kayak Terus aduh. abis selesai cium tangan suami, keningnya dicium tuh kayak film-film ini azab yang nggak ya, film azab sih nggak ya, itu kayak film-film yang di TV-TV gitu kan, kayaknya adem gitu, tapi Menjadi ademnya cuma pas sholat, abis itu tetap marah aja Tetap sih, aja jadi biasa. naga. Iya betul. Jadi naga. Momen beribadahnya juga ya, kayak tadinya biasanya kita mungkin terawih di masjid Iya. atau terawih sendiri mikir surat pendek sendiri gitu kan, banyak banget nih 8 rakaat, lumayan juga gitu. 8 rakaat ya? Iya. 8 sama 3 ya biasanya ya. Terus jadi ada yang mikirin suratnya, Iya. kan enak ya Gandul. Gandul. Nunat ya, nunatnya kasih mikir. Seru ya. Iya. Momen ibadah, terus apalagi ya, Wit? Yang seru ngabuburit. Kalau kamu ngabuburit biasanya di rumah apa keluar nih? Kalau dulu kan aku jualan tuh di belakang Manahan, jadi waktu sebelum nikah, jadi kita masih pacaran tuh aku masih jualan kan, masih jualan, jadi kadang tuh kalau aku pas Kroket ya? Iya, sama anak-anak kan, iya, anak-anak iya. terus sama teman-teman semuanya kan pada jualan, kita tuh satu deret tuh isinya anak-anak semua, jadi seru. Biasanya kalau aku ngabuburit biasanya sama teman-teman, terus kalau sekarang ngabuburitnya sama suami kan. Semenjak aku udah nikah kan aku udah nggak jualan lagi tuh, karena udah ribet, udah Iya, apa segala macam, udah ngurusin suami. Terus ya akhirnya aku tuh kan kadang suka bosen kan kalau ngabuburit cuma di rumah aja, karena kan juga suamiku orangnya pasif kan, nggak bisa yang baiklah aku berinisiatif kita akan ngabuburit ke mana gitu. tidak Dia mungkin ya. dia nggak bisa. Tipe-tipe suami kita tidak seperti Tipenya itu. adalah ngegame sebelum buka puasa. Ngeselin banget sih. Ya gitu, tapi memang ya harus dimaklumi kan. Mungkin yang sebelumnya kita bebas, kita bisa kemana-mana sama teman-teman, bisa buber terus tiap hari ya nggak sih? Itu Mulai juga dari ya. hari kedua sampai hari ke terakhir. Buber terus ya, bayar Iya. terus ya. Iya. Duitnya nggak habis-habis waktu kita kuliah malahan kan.
sekarang kita juga harus kayak berubah, harus apa-apa juga mengutamakan keluarga kayak gitu. Sebenarnya kadang tuh juga kangen sama teman-teman, tapi walaupun bisa ketemu pun juga nggak intens kayak dulu kan. Kita kan lebih banyak juga sama suami. Iya sih, yang gitu. paling berasa juga adalah bukber bersama teman-teman tuh berkurang. Iya. Karena mungkin ada beberapa temen yang tipe suaminya tuh mau diajak bukber. Nah. Suamiku tuh nggak mau. Nggak mau, suamiku dia tuh enggak, dia tuh kamu kayak aja sendiri, risih gitu loh sama iya teman-teman kan? cewek. Tapi kalau kita sebenarnya dia bolehin nih, nggak apa-apa, Iya. kamu berangkat aja nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita yang nggak enak ya, Wit, apalagi pengantin baru masa Iya. puasa lakinya ditinggal kan gitu kan, kayaknya nggak etis Masa aja. dia buka puasa sendiri gitu loh, Iya kadang tuh kan? suka nggak tega nggak Iya, sih? kalau nggak nungguin kita pulang dibungkusin, kesian banget ya. Padahal Ya kita Allah. pulang jam 9. Bukber dari sebelum buka sampai nanti jam 9 habis terawih ya. Tapi iya itu sih jadinya bukber pasti berkurang ya, bukber yang Iya. bersama teman-teman, paling lebih banyak acara barengan sama keluarga, bener-bener. Jadi kayak keluarga besar bikin acara buka bersama, Iya. tuh baru kita datang bareng. Kalau yang acara buka bersamanya dia biasanya sih aku ikut, Wit, kamu juga nggak? Iya, aku juga. Jadi karena aku adalah tipe orang yang selalu ingin tahu apa yang dilakukan suamiku. Circle-nya siapa aja, Teman-temannya ada yang siapa cakep nggak aja ya, gitu kan. Kalau suamiku kayak udah tahu circle-nya dia paling gini-gini doang. paling nggak mau sama lu. Iya. Dan dia tuh kesel kan, teman-teman kan cablak semua. Dia tuh kayak yang kadang tuh cowok kan nggak suka ribet ya. Dia tuh kadang kalau dengerin kita gosip apa gitu, suamiku selalu nyeletuk, ngapain sih gosip-gosip, nggak usah gosip-gosip. Kan kesel ya. Kalau ada dia aku malah jadi risih gitu loh, ngerti gak sih? Terus ya udah, makanya kalau kemarin-kemarin kita pas lagi bubar sama anak-anak, aku nggak pernah ngajakin dia. Tapi kalau dia bubar, aku harus ikut. Iya memang, karena kadang-kadang akunya juga kayak, kamu ikut ya please, dianya gitu. Kamu ikut ya, nanti aku Biar nanti bisa gabut. pulang cepet. Iya, biar bisa jadi alasan gitu. Kadang-kadang kita selalu menjadi ini ya, properti ya, dan tambahan harus aksesoris mengiyakan. gitu ya sepertinya ya. Tapi Garnish. itu sih, tapi seru sih, Wit. Iya. Jadi waktu pengantin baru gitu ikut dia bukber tuh kayak sebuah prestasi, dikenalin ke teman-teman, ini istriku, Iya, gitu kan, seru asik juga ya, ya, asik ya. lucu banget dikenalkan sebagai istri. Kalau sekarang nunggu sampai aku udah gini-gini sama orang tuh baru oh iya lali ki bojoku. Wes males, Gitu ya. wes males. Udah bete. Terus suamiku tuh juga yang tipe yang lalen, pelupa soal nama orang. Aku pernah juga tuh dijadiin dijadiin Alasan. tameng. Jadi itu siapa ya namanya ya gitu kan. Apa kabar It? Iya gimana kabarmu? Kamu sekarang kerja di sini? Iya nih ini. Kenalin dulu nih istriku. Oh iya Adis, Aldi. Oh iya namanya Aldi. Jadi trik ya. Jadi alasan Iya. untuk tahu nama temennya yang dia lupa gitu-gitu. Jadi alhamdulillah setelah menikah aku merasa berguna Sebagai di bagian tameng. itu ya. Betul. Mudah-mudahan jadi pahala ya, Wit. Iya dong. Karena kan mau nggak mau meskipun konteksnya begitu kan kita berguna untuk Iya suami. dong, harus bisa saling mengisi. Betul. Gitu. Apalagi, Wit, seperti di film-film membangunkan sahur pasangan dengan suara lembut dan muka yang tidak berantakan. Jelas berantakan. Aku kalau mau tidur pakai lipstick dulu. Kok ribet? Bangun-bangun di sini ya lipstick. Sampai mata. Nggak mungkin lah ya, nggak mungkin ya film-film tuh ya Karena itu yang dilihat happy-happynya aja, nggak Fiksi, mungkin, ya nggak mungkin kan? kalau Fiksi. di film bangunin suami pakai senjata Iya. atau pakai Nggak pisau. mungkin kan contoh yang tidak baik. Iya, kan ya. nggak mungkin diekspos juga kan. Orang-orang Misalkan- seperti kita kan tidak mencontoh yang di film ya. Iya. Kita langsung ember lah minimal ya, tang. Tangi. Kalau perlu ngundang itu yang sahur masuk rumah yuk. Oh ya anak kecil. Ya, bawa obor. Keliling kampung. Kamu pernah ikutan gituan gak sih? Iya dong, waktu aku kecil tuh kayak, dan itu tuh aku kesel banget waktu kecil kan ikutan kayak gitu kan. Bapakku tuh kan galak banget, sedangkan aku tuh dari kecil emang udah tomboy. Isinya kan cowok-cowok nih, ada cewek paling adiknya siapa di bawah sama kakaknya. Nah, masku tuh kan suka tidur nggak pernah mau ikut kan. Yang ikut kamu? Aku ikut, akhirnya aku cewek sendiri. Maksudnya nggak ada masku gitu kan nggak boleh. Aku tuh ikut muter tuh. Begitu jatah lewat depan rumah, bapakku keluar dong, dimarah-marahin semuanya. Kesel banget. Jadi bubar? Jadi bubar. Bubar Terus gara-gara aku kamu? dicotak. Aku dicotak sak kampung karena aku sing marahi ribet. Karena jadi anak tuh, dia rasa dijak bapak nesu-nesu. Kesel banget. Soalnya jadi bubar kan keseruan mereka Karena ya. mereka dimarahin kan, Iya. gitu kan. Wes bubar rasa muter-muter, padahal kan kegiatan itu tuh kayak menurut anak-anak kecil tuh kan ada Iya. sebuah prestasi, kita bisa Iya, keluar bener, subuh-subuh bener. nih. Iya. Aku dulu juga seneng banget tuh, Wit, ikut-ikut Iya. rombongan gitu. Ntar abis itu sahur di rumah, terus sholat subuhnya ke masjid lagi Iya, rame-rame. bener. Terus aku pernah Tadarusan gitu kan aku pulang.
Tapi sempet trauma nih Wit, gara-gara petasan. Kenapa? Kan biasanya yang cowok-cowok kan pada main petasan ya. Iya, Terus aku iya. melihat dengan mata kepala aku sendiri temanku petasannya meledak di tangannya dia, terus tangannya luka gitu. Terus aku, wah, petasan adalah big no. Long bumbung gue sing dicekel. Long bumbu apa sih? Apa sih Mas? Long bumbung? Yang ditiup ya? Yang ditiup terus blung gitu ya? Yang Oh, gede tahu, tahu, banget, yang gede banget. Jadi tahu. Suamiku alisnya hilang tuh dulu gara-gara itu. serius? Balik katanya. Balik itu ya sih. Seru banget nih. Oh, jadi dia harusnya Ditiup kan ke sana gitu Iya, ya iya, kayaknya. dia- Meledaknya tuh ke sana gitu kan. Oh, dia kebalik, meledaknya malah ke sini ke muka. Di tempat niupnya tuh kayak keluar buk gitu. Iya kan? Itu malah buk di situ. Jadi Tutorial alisnya langsung hilang. Serem banget. Jadi Kobusir no. Iya. Hilang semua. Ujungnya. Oh iya, seru. Bisa jadi pesulap sih. Iya kan? Serem banget itu. Jadi ya nggak usah lah ya puasa-puasa Iya, benar. mainan kayak gituan gitu. Aku juga Tapi suka. sekarang kan udah nggak boleh. Sekarang kan kayak udah ada peraturan memang dari Tapi kan pemerintah. masih ada Wit yang Iya sih, jual-jualan iya, gitu. iya. Terus aku agak miris ya sebenarnya sama orang tua yang anaknya dibeliin, Bener. dibeliin petasan kan kesel banget. Bener. Itu paling kesel. Oh iya, kesel banget. Karena aku baru aja pindah di perumahanku nih. Anak-anak kecil itu biasanya tuh kan pakai petasan yang kecil-kecil tuh Yang loh. dilempar ya, Yang petasan lempar. batu ya? Aku tuh nggak suka. Ini juga lagi banyak nih di walaupun tempatku. walaupun memang nggak bikin sakit, atau aku nggak ngerti sih rasanya gimana. Sakit nggak sih Mas? Sakit ya? Sakit nggak sih? Enggak kayaknya. Dia cuma Kayaknya mah tetap gitu meledak, doang. yang namanya meledak tuh tetap sakit deh. Yang kecil warna-warni. Yang dilempar itu loh Mas. Tapi kan Namanya bikin petasan sih. kaget kan. Petasan apa namanya itu? Petasan banting. Petasan banting bener. warna-warni. Tetangga gue jualan tuh. Diomelin sama Kesel. warga. Iyalah. Terus ada lagi petasan. Ini kenapa bahasnya petasan ya di Nggak apa-apa, pokoknya kan puasa. Kita puasa. Petasan yang ngejar tau gak sih? Yang kupu-kupu. ribet. Jadi itu kayak padahal dia gak punya mata loh, tapi dia bisa ngejar. Ngerti gak? Kayak menghampiri kehangatan gitu, kehangatan orang-orang kan sebenarnya. Tapi itu beli petasan pengen seneng-seneng malah jadi panik. Sebel banget ya. Jadi ibu-ibu ya, bapak-bapak anaknya nggak usah dibeliin petasan bahaya. Bisa bener. Kalau mau beli kembang api aja, yang Iya. biasa itu loh. Kalau nggak beli kembang api yang meledaknya di langit. Waduh, kok tahun baru. Iya, udah itu aja lah. Kalau mampu beli petasan beli yang itu. Kalau nggak usah. Sekalian. Iya, mending berapa satu kali meledak 2 juta kayaknya. Kan sebel gitu, mengganggu tahu petasan tuh tidak semua orang suka ya. Terus apa nih? Buka sahur sepiring berdua minum susu, minum 1 gelas Gelas bareng. Tidak. Tapi jam 12 sudah lapar lagi. apa sih? Ini komedi sebenarnya. Komedi. Skripnya komedi. Bang, buka sahur sepiring berdua. Oh, sepiring berdua suka makan sepiring berdua gak sih? Enggak. Enggak ya? Aku sering loh. Wit. Sering ya? Iya, karena nggak tahu deh. Sering aja gitu kita berbagi makanan. Aku Terus kok nggak sepiring pernah ya, berdua, Dis? tapi nggak pernah disuapin gitu, enggak lah, kita sepiring berdua malah kadang-kadang rebutan ya. Pak, Bu, aku nyalu ndoke. Oh, jembok PKT. Anu tau, closingannya aku kulitnya. Gongnya aku. Gongnya aku. Iya biasanya gitu ya, kadang-kadang emang masih sering sih kalau sepiring Iya. berdua. Emang dari zaman ya baru-baru nikah lah ya. Iya. Suka sering sepiring berdua karena misalnya kita habis masaknya bareng gitu-gitu, males isah-isahnya semakin banyak jadi kita Satu sepiring aja aja lah ya. ya, sepiring aja lah ya gitu ya. Emang sering sih, sampai sekarang juga kadang-kadang masih sering. Paling kalau suamiku lagi nggak mau diganggu atau seleranya beda, Iya. misalnya aku suka yang nggak pakai kecap, dia suka yang pakai kecap, itu baru dipisah gitu. Kalau suamiku tuh kan tipe yang nggak pernah suka makan sayur, Dis. Jadi dia tuh kalau makan tuh pasti keringan gitu loh. Oh gitu, nggak pakai Nasi- kuah? Nggak pernah mau pakai kuah. Jadi pasti nasi, sambal, sama lauk. Dia tuh nggak gitu? pernah yang mau makan pakai tumis apa segala macam. Makanya Oh gitu. dia nggak pernah makan apa sih, sayur. garang asem yang Oh dia nggak suka. Dia Dia tuh doyannya yang kering-kering. Jadi Oh, gitu. sebangsa ayam goreng, tempe kayak gitu-gitu. Dia nggak pernah yang. Memang sih kalau dulu ibu mertua aku sempat bilang kan, kok ini gini-gini loh. Itu malah gampang loh. Ya bener sih gampang. Ya bener gampang. Tapi Iya, kan iya. kadang kita mikirnya, kok nggak pernah makan sayur siang kayak gitu segala macam kan. Karena dia nggak pernah bener-bener nggak pernah makan sayur gitu loh. Terus makanya mungkin itu yang menjadi salah satu alasanku nggak pernah sepiring kan. Karena kalau aku kan pasti makan seleranya beda ya. pasti pakai sayur, harus ada tumisan atau harus pakai ada kuahnya dikit lah gitu kan. Kalau suamiku nggak pernah. Jadi emang karena selera beda jadi bukan jadi nggak makan sepiring berdua. Atau mungkin kamu kalau lagi mood makan kering Jarang sih. makan berdua jarang disuapin 3 gitu, gue nggak bayangin sih, lucu sih. juga ya. Tangannya gede banget. Terus jepuknya semennya tau. Kok kita Kayak orang India ya makannya gini ya. Oh ya, jadi Kan diputer dulu. Diputer Iya. gitu ya. Makan sampai sini.
Kalau kita kan apa sih sunnah Rasul ya? Sunnah Rasul itu kan makan sebelum berhenti makan sebelum kenyang. Iya. Kalau orang India kan prinsipnya makan sampai sini. Jadi kalau nasinya belum sampai sini itu jangan Dia nggak berhenti stop, gitu. iya. Beda. Ya. Terus Suka duka puasa pertama dengan suami. Ya itu tadi ya, suka dukanya puasa pertamanya yang pasti suamiku tuh susah bangun. Terus sama, oke. Poin pertama sama. terus yang kedua harus nyiapin yang kita sendiri sebenarnya ikhlas aja sih nyiapin, tapi kadang juga pasti ada malesnya dong gitu kan. Ya mungkin kita harus punya tanggung jawab lebih ya setelah jadi istri itu kayak yang harus bertanggung jawab untuk masalah makanan yang ada di sahur, rumah kayak sahur gitu. dan buka ya. Walaupun dulu mungkin kita juga kayak gitu sama ibu kita, tapi kan sekarang kita kayak lebih yang pokoknya ini kamu nih, karena kamu kan udah tinggal serumah kayak gitu kan. Terus, Emang tugas istri ya biasanya yang kayak Iya. gitu-gitu ya. Meskipun ada juga beberapa istri yang terbalik tugas suaminya, istrinya yang kerja gitu juga ada sih Iya, sebenarnya iya, gitu. iya. Tapi kalau buat kita momennya sih yang tidak bisa diulang lagi kan momennya. Iya, Wek. benar. Ya kan, puasa pertama bareng suami, belum ada anak dan lagi anget-angetnya gitu. Benar. Pengantin baru berapa bulan misalnya atau baru setahun gitu kan. Kayaknya momen itu tuh tidak bisa diulang lagi, apalagi kalau nanti udah punya anak kan bakalan beda lagi gitu. Betul banget. Gak bisa hilang. Pokoknya selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar, sehat selalu sekeluarga. Sampai jumpa di Mom's Talk episode berikutnya. Bye.